Patani, tapi juga anak-anak Malaysia juga perlu diajak seperti ini. Karena apa? Di Malaysia itu nggak seperti Indonesia. Ya kan, saya berapa kali ngisi pengajian-pengajian di Malaysia, ya kan? Tapi mau di koran itu masih disortir, ya kan? Partai apa di Malaysia PAS itu ya, yang Muslim itu. Iya ini masih, kita ini luar biasa. Inilah yang patut kita syukuri, kebebasan ini mari kita kelola bersama-sama menjadi sesuatu yang produktif, bukan kebebasan yang kemudian apa namanya tidak produktif, ya kan? Ya sama dengan yang belakangan ini di Jakarta muncul, ya Ahok ini juga manusia juga, buat aturan-aturan, buat regulasi gubernur itu kan dikritik, begitu dikritik kan langsung ada direvisi kan? Iya, karena apa? Itu membelenggu, tapi juga harus ada regulasi. Karena apa? Kebebasan seseorang itu juga tidak boleh menabrak kebebasan yang lain. Ini, jadi hak asasi saya bisa saja ngomong, tapi ketika omongan saya udah mengganggu, mengolok-olok seseorang, itu saya ditangkap, ya kan? Nah disitulah silahkan berbeda pendapat, silahkan berargumentasi, menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan untuk kemajuan kemanusiaan itu. Jadi di IAIN ini pun juga tidak boleh ada satu kebenaran. Ini justru kebebasan ini, saya katakan ini kebebasan akademiknya di sini ini. Silahkan ngomong apa saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Iya kan? Ya wong di Masjidil Haram imamnya jangan doain ISIS, ya enggak? Loh, Arab Saudi kan pendukung ISIS, ya kan? Saya berani ngomong loh, jangan dikira teroris penyandang dananya siapa, ya kan? Coba cek sekarang, kan ada di doa imamnya, saya bisa bahasa Arab, bisa ngecek doa imam itu doain kelompok ISIS itu. Sementara, ya kan? Nah ini silakan kalau ada orang ISIS juga boleh maju ke depan. Nah ini ngomong saya berani mengatakan seperti ini karena memang konstelasinya kan berubah. Sekarang di Timur Tengah ini nggak tahu mainan siapa atau memang sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi Islam terbelah, ada kelompok Sunni, ada Syiah, itu sejarah, ya kan? Itu kalau saya ngolok-ngolok Syiah, saya nggak mau bahwa Syiah itu masuk neraka, nggak mau. Kok kejam amat Tuhan jadi manusia, melahirkan manusia sekian miliar mau nanti diceburin ke neraka? Ya enggak lah. Tuhan itu nggak seperti kita, pendendam, pemarah, ya kan? Ada saatnya ini. Tapi banyak orang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena apa? Fadlillah, ya. Karena keagungan Allah, ya kan? Karena syafaat Nabi nanti, karena kita mencintai sunnah-sunnahnya, mungkin amaliyah kita kurang-kurang, kita tetap saja. Saya sering kasih contoh pada anak buah saya, staf saya, ketika bepergian ke Jakarta, naik pesawat Garuda. Kebetulan saya punya member itu yang platinum, itu kan ada priority gitu, ada prioritas itu. Ini dia naik biasa, tapi begitu saya sodorin ke ke lounge, dia mestinya nggak pegang itu tapi bisa masuk. Kok bisa masuk? Nah ini namanya syafaat. Saya bilang ini syafaat, iya kan? Ini syafaat. Nanti seperti inilah kira-kira. Jadi nggak diperiksa-periksa, boleh makan apa saja, padahal kamu nggak member, ya kan? Karena apa? Ngikut saya. Kalau nggak ada saya, kamu nggak masuk. Ini 3 orang, nggak boleh. Nah kira-kira seperti itu besok. Jadi nanti kita berteman dengan orang-orang baik seperti anak-anak Patani ini, samanya berteman sama saya Jepri, ya kan? Atau dengan Pak Safari. Nanti kita ngumpul-ngumpul di surga ini, kumpul juga gini. Ada yang nanya, mana si Jepri katanya? Wah, loh, dia kan dulu mengadvokasi teman-teman dari Patani katanya. Oh itu ngebelain, panggil dulu. Di sana Pak, di mana? Di neraka. Ambil dulu. Itu bisa disafaat, ya kan? Jangan dikira loh. Jadi kita ini teman baik itu bisa memberi syafaat, iya nggak? Loh, satu contoh syafaat lagi. Satu lagi contoh syafaat, paling konkret, nggak usah jauh-jauh. Kebetulan saya rektor, ya kan? Lagi punya amanah. Saya ngelihat loh, ini anak-anak pinter-pinter kayak Cepri, kayak Ikhwan. Lo kok nggak sarjana kenapa nih? Nah, maaf ini satu contoh. Nah ini kan anak bagus-bagus, ngapain nggak sarjana? Loh saya sedang megang kekuasaan. Oh ini aturan itu saya yang pegang. Aku bilang gitu. Oh kasih syafaat, lulus wisuda. Nah itu namanya syafaat, iya kan? Jadi jangan berpikir menyusahkan orang lain. Suka saya justru kebahagiaan teman, sukses teman, menumbuh teman.
bahkan nanti syafaat di akhirat itu harus kita lakukan. Syafaat bukan hanya di dunia. Nanti siapa tahu, wih, ini ada Pak Mukri di sini, ngomongan masuk surga ini katanya kan. Saya nggak mau puas sendirian. Saya cari pupung mana, Yonggi mana. Wah, Pak ada di sana Pak, di mana? Di neraka katanya. Udah kita suruh nanti, Ri, tolong panggil dulu itu si Pupung sama Yonggi masuk sama-sama surga. Kita kasih syafaat juga. Karena apa? Lo dulu pernah mengadvokasi teman-teman Patani. Ini kan kebaikan. Itu ada hadisnya, ada dalilnya kok, iya kan? Man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi kebaikan, ya, kebaikan sekecil apapun itu nggak akan di-delete sama Tuhan, ada gitu. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan seperti malam ini kita harus tumbuh kembangkan. Kampus ini menjadi kampus yang dinamis. Kampus ini menjadi seperti bengkel peradaban, ya kan? Bengkel peradaban, ada sesuatu lah. Tumbuh, ya. Kalau semula IAIN itu mungkin orang melihat itu nothing, ya kan? Nggak ada apa-apanya, apa IAIN, cuman demo-demo. Sekarang orang melihat IAIN menjadi something, ya kan? Sudah melihat, IAIN menjadi kampus terbersih untuk PTKIN, ya kan? Disiplin. Jurnal terakreditasi udah ada 3, sementara Unila 1 aja nggak punya. Loh ini ya, saya berani begini, karena apa? Fakta. Teman-teman Unila mau jadi guru besar, belajarnya di IAIN, nulis di IAIN. Kalau nggak nulis di IAIN, nggak bakalan sampai kiamat jadi guru besar. Belajar di sini. Loh, ini fakta. Mana ada Unila nggak? Oh, kalau ada sampai ini saya sampaikan. Nih, coba, yuk. Jadi nggak ada Unila 1 pun bayar SPP-nya 4 kali lipat, tapi nggak ada jurnal terakreditasi. Kita udah 3, 4 Al-Jawi. Kita, nah ini saya sampaikan. Jawi Al-Jawi itu jadi safari kita kan jurnal internasional namanya Jawi. Jawi itu Nusantara. Nusantara itu bukan hanya Indonesia, Nusantara itu termasuk Patani, Melayu. Itu sudah kita gagas seminar internasional, tempoh hari lahirkan jurnal namanya Al-Jawi. Jadi kita harus terus tumbuh menjadi nanti bukan hanya something, tapi menjadi everything, ya kan? Menjadi segalanya harus ada IAIN. Nggak ada kecuali ada IAIN. Nah ini kita harus punya motivasi. Kita tidak cukup puas begini aja berterima kasih. Enggak, kita harus menjadi sesuatu. Kita harus hadir di mana saja kita ada. Jangan puas begini, wah muluk jadi guru ini jadi udahlah ya, semuanya kita oh iya beasiswa. Jadi masalah beasiswa Pak bayar 3 sengaja saya tugaskan sini tadi. Ini anak-anak Patani pikirin Pak. Oh ya, kasih beasiswa maksud saya. Doain masa iya. Jadi ini bukan usulan muluk saja, tapi saya selalu berpikir untuk tidak menaikkan SPP, ya kan? Karena bagi saya bisa anak-anak miskin, anak-anak tidak mampu bisa kuliah di IAIN. Ini kalau perlu saya gelarin karpet merah. Loh, bungkus nih. Bagi saya, ya kan kebanggaan saya, si Safari, kebahagiaan saya, hidup saya, ketika saya bisa anak-anak tidak mampu bisa mengakses pendidikan tinggi. Kalau perlu bukan hanya sekedar saya buatin paving begini, karpet merah segelar. Untuk kebahagiaan, untuk kebanggaan. Siapa lagi yang mau mengadvokasi kita? Karena apa? Bagi saya itu menjadi ideologi dari keyakinan saya bahwa untuk merubah kasta kita dari orang yang nothing tadi menjadi everything, itu jalur paling memungkinkan adalah lewat jalur pendidikan. Saya nggak mungkin jadi rektor, saya nggak mungkin jadi profesor kalau saya nggak sekolah. Saya tadi ketemu dengan novelis siapa? Si Irawan, si Ahok, siapa? Ahok. Si yang Ago Irawan itu novelnya sudah 7 difilmkan, bahkan kemungkinan sekarang akan mendapatkan Piala Citra. Itu satu alma mater di Langitan dulu pesantren dengan saya. Nah, jadi saya tadi tanya-tanya nyantrinya di mana? Di Langitan, tempat Kiai Abdullah Fakih. Wah, sama dengan saya. Kemudian ketemu si siapa? Satunya itu yang mentornya itu juga alumni dari Trapek, sama dengan saya. Oleh karena itu kepada
semua yang hadir, adik-adik mahasiswa, Jebri dan lain sebagainya, ini patut disyukuri, ya kan? Kita boleh menyampaikan aspirasi apapun, kita boleh tidak puas, ya termasuk tadi Pak Tani. Tapi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Sapari. Kita juga harus ini kan persoalan kekuasaan. Tapi budaya di sana, masjid di sana bebas, ya kan? Yang nggak bebas itu ekspresi politik yang kata ini. Berekspresi politik itu di sana dibatasin. Tapi kalau mau sembahyang, mau ibadah, itu sangat bebas mereka, ya kan? Kalau nggak bebas mereka nggak boleh keluar ke Indonesia sekolah, ya kan? Sangat bebas, ya kan? Tapi itu tadi ekspresi politik mereka sangat dibatasi. Sama lah dengan Orde Baru, dulu kita partai kan harus partai Golkar. Kalau nggak Golkar itu berarti pemberontak, ya kan? Iya, ini tak teman lah dari LBH, dari Aji, lahirnya LBH, lahirnya Aji itu sebenarnya seperti bentuk ya yang berani melawan, yang berani beda dan buyung dan lain sebagainya kan di di LBH atau YLBHI. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat. Dan saya berharap yang seperti ini itu jadi tradisi, bukan hanya 1 tahun sekali. Kalau perlu tidak hanya Pak Tani gitu loh. Berbagai isu kita kemas, ya sampaikan. Saya kemarin maaf ini agak tahadus binikmah juga, ya. Kemarin saya pingin ini musik-musik seperti itu nanti ketika wisuda itu setelah kayak tadi Jebri itu. Jadi ada tarbiyah, jeda, ada musik gitu ya. Kemudian lanjut lagi fakultas ini wisuda, ada jeda lagi musik. Jadi suasananya Suasananya sejuk gitu. Karena apa? Musik itu sesuatu kebenaran yang sifatnya universal, indah. Apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun etnisnya, suku, yang namanya musik itu indah. Iya kan? Apapun itu musik Patani, musik apapun genrenya, itu semuanya bisa masuk. Sama dengan bunga, apapun ya bunga apapun bunga, melati, mawar, semua orang di muka bumi ini manusia, apapun mazhabnya, apapun jenis sukunya, mengatakan bahwa bunga itu indah. Sama dengan musik, karena apa? Di situ ada kebenaran universal. Oleh karena itu saya orang yang akan selalu mensupport dan selalu hadir untuk menumbuh kembangkan hal-hal yang membela, menghadirkan kebebasan berekspresi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barokah. Bungkus. Sama-sama dengar kita tadi bungkus. Ya. Terima kasih Pak Rektor atas masukannya, sudah menenangkan hati kita semua. Tapi juga anak-anak Malaysia juga perlu diajak seperti ini. Karena apa? Di Malaysia itu nggak seperti Indonesia. Ya kan, saya berapa kali ngisi pengajian di Malaysia, ya kan? Tapi mau di koran itu masih disortir, ya kan? Partai di Malaysia PAS itu ya, yang Muslim itu. Ini masih, kita ini luar biasa. Inilah yang patut kita syukuri, kebebasan ini mari kita kelola bersama-sama menjadi sesuatu yang produktif, bukan kebebasan yang kemudian tidak produktif, ya kan? Ya sama dengan yang belakangan ini di Jakarta muncul, ya Ahok ini juga manusia juga, buat aturan-aturan, buat regulasi gubernur itu kan dikritik, begitu dikritik kan langsung ada direvisi kan? Iya, karena apa? Itu membelenggu, tapi juga harus ada regulasi. Karena apa? Kebebasan seseorang itu juga tidak boleh menabrak kebebasan yang lain. Ini, jadi hak asasi saya bisa saja ngomong, tapi ketika omongan saya udah mengganggu, mengolok-olok seseorang, itu saya ditangkap, ya kan? Nah disitulah silahkan berbeda pendapat, silahkan berargumentasi, menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan untuk kemajuan kemanusiaan itu. Jadi di IAIN ini pun juga tidak boleh ada satu kebenaran. Ini justru kebebasan ini, saya katakan ini kebebasan akademiknya di sini ini. Silahkan ngomong apa saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Iya kan? Ya wong di Masjidil Haram imamnya jangan doain ISIS, ya enggak? Loh, Arab Saudi kan pendukung ISIS, ya kan? Saya berani ngomong loh, jangan dikira teroris penyandang dananya siapa? Ya kan? Coba cek sekarang, kan ada di doa imamnya, saya bisa bahasa Arab, bisa ngecek doa imam itu doain kelompok ISIS itu.
Sementara, ya kan? Nah ini silakan kalau ada orang ISIS juga boleh maju ke depan. Nah ini ngomong-ngomong saya berani mengatakan seperti ini karena memang konstelasinya kan berubah. Sekarang di Timur Tengah ini nggak tahu mainan siapa atau memang sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi Islam terbelah, ada kelompok Sunni, ada Syiah, itu sejarah, ya kan? Itu kalau saya ngolok-ngolok Syiah, saya nggak mau bahwa Syiah itu masuk neraka, nggak mau. Kok kejam amat Tuhan jadi manusia, melahirkan manusia sekian miliar mau nanti diceburin ke neraka? Ya enggak lah. Tuhan itu nggak seperti kita, pendendam, pemarah, ya kan ada saatnya ini. Tapi banyak orang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena apa? Fadlillah, ya, karena keagungan Allah, ya kan? Karena syafaat Nabi nanti, karena kita mencintai sunnah-sunnahnya, mungkin amaliyah kita kurang-kurang, kita tetap saja. Saya sering kasih contoh pada anak buah saya.